Yo, halo semuanya. Selamat Lebaran ya, by the way semuanya buat teman-teman yang ngerayain, buat sobat-sobat onlineku yang merayakan. Selamat Lebaran semuanya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah kita bentar ya, tanggung ya. Gue update beberapa kerjaan dulu, baru habis itu kita ngobrol-ngobrol ya. Pasti seru nih. Kalau tiap kali session ngobrol sama kalian pasti seru. Mm-mm. Alright, oke, beres. Ayo, ayo dong. Seperti biasa gue nggak punya topik tertentu untuk dibahas ya, karena setiap kali live session waktunya kalian yang maksudnya topiknya biar dari kalian aja ya. Jadi gue baca-baca pertanyaan aja dari kalian dan gue hanya akan ya menyapa kalian, jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Oke? Ya, jadi tolong kita kasih topik yang seru, oke? By the way, suara gue jelas kan ya? Sinyal jelas. Oke, gue bacain satu-satu dari Wormy 11. Halo Bang, halo DYDX, halo. Halo semuanya ya. Yang join semuanya halo. DYDX Bang, CKBTC itu apa sih? Oke, CKBTC itu Chain Key BTC. Jadi gini, semacam kalau lu udah pernah tahu wrap Bitcoin di jaringan Ethereum itu kan ada wrap Bitcoin. Jadi sederhananya Bitcoin lu nih, ini Bitcoin lu masukin ke dalam jaringan Ethereum ya. Jadi nanti Ethereum itu kan akan nge-lock Bitcoin lu di dalam satu wadah gitu, di lock Bitcoin yang masukin dalam Ethereum. Udah gitu ada satu perusahaan lagi ya, itu ada Kyber, terus ada gue lupa siapa aja yang nerbitin. Red Bitcoin issuer siapa aja ya, ada BitGo, Ren, sama Kyber Network. Nah, jadi tiga perusahaan itu akan nerbitin ya Bitcoin di namanya Wrap Bitcoin di jaringan Ethereum yang itu di back 1:1 sama Bitcoin yang kalian depositokan ya. Di mana Bitcoin tersebut kalian bisa gunakan di jaringan Ethereum, kira-kira seperti itu. Ya, itu Wrap Bitcoin. Nah, CKBTC, Chain Key BTC ini menurut gua setelah gue pelajari ini lebih advance lagi dibanding Wrap Bitcoin. Kenapa? Karena ini true decentralization menurut gua. Sedangkan Wrap Bitcoin ini kan masih centralized, masih ada satu company ya jadi BitGoren sama Kyber Network itu yang issue Wrap Bitcoinnya ya. Mereka yang nyimpan, mereka yang custody Bitcoinnya, dan yang issue tuh mereka. Sedangkan kalau Chain Key BTC ini kan ICP punya ya. Jadi Bitcoin yang kamu masukkan ke dalam jaringan internet komputer. Nah, Chain Key BTC ini tuh dia tuh pakai yang namanya canisters, di mana canister ini seolah-olah gini. Lo bayangin aja lo deposit, tapi instead of ada satu perusahaan baru yang nerbitin si KBTC ini, jadi ketika lu masukin Bitcoin lu ke dalam ke dalam jaringan internet komputer ya, si chain KBTC ini akan bener-bener canisternya ini akan bener-bener ngikutin pack semua pergerakan transaksi kalian, sehingga dia make sure rasionya tetap 1:1 sama yang kalian depositokan tanpa menerbitkan wrap Bitcoin yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Gue sebenarnya udah pernah bahas, kita waktu itu udah pernah bahas ini di Twitter Space ya. Waktu itu gue undang temen gue si Aris ya. Dia bener-bener, karena dia backgroundnya mathematician dan dia bener-bener nguliknya bagus banget gitu. Nah, gue juga at least gue cukup nangkep maksudnya si KBTC itu apa. Nah, si ICP ini nanti ini kan yang si KBTC udah jalan ya. Udah kalau kalian lihat tuh organically udah jalan. Jadi ada sekitar 50 berapa Bitcoin gitu yang udah mulai bergerak di chain key ya, di si KBTC. Tapi nanti soon dia akan juga launching namanya CK Ethereum ya. Ini belum tahu timelinenya kapan. Jadi eh, kasarnya ICP ini, internet komputer ini, ekosistemnya ini bisa diperkaya dengan Bitcoin ya. Saat ini sudah bisa kamu menggunakan Bitcoinmu masukin ke dalam jaringan internet komputer, dan soon to be Ethereum pun juga kamu bisa gunakan di jaringan internet komputer gitu. Ini yang menurut gua satu development yang bikin gue tuh, honestly speaking ya, not financial advice, jujur ya, menurut gue
Ini yang bikin gue secara fundamental semakin bullish sama ICP gitu, karena mereka punya timeline development yang bagus banget, dan masalahnya lu nggak temuin ini di tempat lain. Literally nggak ada yang punya this kind of technology, itu belum ada gitu ya. Yang paling mendekati, yang paling orang suka sandingin sama itu kan Wrap Bitcoin ya, WBTC ya. Cuman Wrap Bitcoin ini kalau kalian pelajari ini masih centralized karena masih ada perusahaan yang issue ya Bitcoinnya, kamu custody di jari, nanti mereka yang issue Wrap Bitcoin yang baru gitu, tapi mereka kan yang make sure cadangannya 1:1 nih packnya gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau kalian perhatiin, gue lupa bulan apa tahun lalu sempat Wrap Bitcoin itu kan di pack kan sama Bitcoin ya, itu sempat heboh tuh. Jadi kayak ada asumsi bahwa tiga company ini run Kyber Network sama si BitGo ini tuh issue Bitcoin sendiri gitu loh, fake Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya karena sempat di pack harganya, jadi harga di Wrap Bitcoin itu udah drop, sedangkan Bitcoinnya masih di mana gitu loh. Jadi sempat di pack lah. Nah ini itu gue lupa bulan apa, tapi tahun lalu tuh itu sempat rame, dan waktu itu gue sempet wah heboh juga ngelihatnya gitu. Karena kalau memang sampai mereka issue Bitcoin sendiri, ya ini ngeri gitu. Tapi memang mereka punya kemampuannya karena ini kan centralized gitu. Kepanjangan ya gue bahas si KBTC-nya ya, tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Seperti itulah ya. Wormy dapat notif langsung hadir, mantap. Oke, Alfi Busana hadir, mantap. Juju Store, halo, halo semuanya, malam-malam. DYDX suka disebut di Twitter ICP. Yes, betul, betul, betul. CKBTC itu benar-benar lately jadi satu terobosan internet komputer yang benar-benar menurut gue bagus banget, bagus banget, bagus banget. Jadi benar-benar jaringan internet komputer ini kamu bisa menggunakan Bitcoin juga di jaringan internet komputer gitu. That's good, very good. Gue suka banget sama development yang ini ya. Kita lihat nanti soon kalau misalnya jadi si Ethereum juga ternyata jalan. Wah, seru banget sih kalau Ethereum juga benar-benar jalan. Gitu ya. Abdul Rohman, halo Abang Da, wis mantap. Ulum Regal, kenapa altcoin loyo bang walau Bitcoin naik? Ya simpelnya apa ya? Nggak bisa kita katakan penyebab pastinya ya. Kita tuh mesti ngikutin aja. Karena biasanya gini, kalau kalian tahu ya, pergerakan kripto itu tuh siklikal ya. Itu apa ya? Jadi nggak yang namanya sekali tiga-tiganya naik, Bitcoin, Ethereum, Alts naik semua bersamaan tuh tidak seperti itu. Kalau kalian pelajari pergerakannya Bitcoin itu siklikal seperti yang gue bilang ya. Maksudnya apa? Biasanya tuh uangnya berrotasi. Bitcoin dulu naik, rotasi ke Alts, baru rotasi yang kecil-kecil lagi. Kira-kira seperti itu ya. Dan di setiap cycle-nya kalau kalian perhatikan ya, 1 tahun pasca winter ya. Jadi gini, sederhananya di tahun ini 2023 kalau alts naik itu tuh ya buat gue cuman yang punya narasi-narasi tertentu aja, karena in general secara umum ini bukan waktunya alts naik kecuali yang punya narasi. Contoh awal tahun AI narasi naik, terus habis itu ada China Coin naik gitu loh. Tapi in general kalau kalian perhatikan sebetulnya alts yang tidak ada narasi tidak naik, karena ya bukan ada penjelasan spesifik, karena memang ini bukan waktunya alts untuk naik, kira-kira gitu. Siklusnya itu selalu rotasi, setelah Bitcoin, Ethereum, baru alts gitu. Jadi untuk saat-saat ini buat gue kalian jangan ngarepin alts naik. Instead, kalau memang kalian melihat ada alts yang menurut kalian prospeknya sangat bagus, ya udah akumulasi aja, tapi jangan diharapin naik gitu, karena memang bukan timingnya yang sebenarnya, kira-kira gitu ya. Ini siklikal gitu loh, siklus. Jadi kalau alts loyo biasa aja, gue santai aja, karena sebetulnya ini semua tuh udah reflect kalau kalian pelajari betul-betul cycle gitu ya, kalau kalian pelajari betul-betul pergerakan Bitcoin, alts gitu ya, kalian nggak akan surprise dengan pergerakan alts saat ini ya. Yang naik itu hanya yang punya narasi dari awal tahun kayak LSD ya, liquid staking derivatives ya. Yang kayak penerbit stake Ethereum naik semua, Lido, Rocket Pool gitu ya, pada naik, Anchor. Kenapa semuanya ada semua? Jadi gini, semua yang naik tuh karena ada narasinya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang nggak naik ya memang wajar gitu, wajar. Tapi in my personal opinion ya, kenaikan karena narasi ini biasanya nggak akan bertahan. Biasanya naik gitu ya, habis itu ya koreksi lagi pelan-pelan sampai menuju titik awalnya.
Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kaget, bener-bener jangan kaget dengan pergerakan alt sekarang gitu. Karena kalau kalian mau ngarepin alt naik ya, buat gue yang paling make sense itu adalah setelah Bitcoin halving. Udah, that's it gitu. Kalian jangan ngarepin yang sekarang bakal naik gimana-gimana, enggak lah gitu. Buat gue kalau kalian cukup beruntung untuk dapet pergerakannya, kalian tangkap momentumnya, that's good gitu. Tapi momentum kayak gini nggak akan bertahan gitu loh. Ini akan apa ya, mungkin karena tahun kelinci juga kali ya, pada loncat-loncat harganya naik turun gitu ya, biasa aja. Makanya gue bilang akumulasi aja, santai aja, nggak usah pusing. Oke, 100 like pertama Mas. Ya, Bitcoin malam ini susah juga ya. Kalau ngomong malam ini ya, tapi menurut gua bullish correction tuh 25.000 masih possible gitu, masih sangat possible. Cuman again, gua nggak gitu aktif trading sih. Gua nggak gitu aktif trading. Kalau lu tanya saat ini posisi gua lagi ada nge-short. Yes, gua lagi ada nge-short, tapi tipis. Nih ya, yang lagi gue short nih ya, gue share aja ya. Salah satunya RNDR, render token. Menurut gua chartnya udah apa ya, itu secara chart paling menarik untuk di short dibanding yang lainnya gitu. Gitu, ada dua yang lagi gue short ya, salah satunya render token. Warmi, Bang ini record untuk di YouTube juga nggak Bang? Soalnya baterai sedikit low. Oh iya iya iya, ini nanti ini kan TikTok tuh langsung kayak gue bisa download dari Live Center kan. Jadi nanti gue upload deh di YouTube deh. Oke, minal aidin wal faizin semuanya, mantap. Bang coba lirik XLR. Ya, gue jujur belum pelajari XLR. Gue belum pelajari, tapi ini salah satu yang gue pengen cek juga sih XLR. Oke, thank you Ivi ya. XLR menarik soalnya karena dia relatif baru kan. Sasuke Kawaki malam semuanya, malam ANKZM info yang bisa 10x. Ini nih paling seru nih. Kalau menurut gue ICP sangat possible 10x man ya. Kalau 10x buat gue sangat possible ICP, cuman ya yang kalian harus realistis tuh kapannya. Nah itu tuh yang kalian harus realistis. Kadang tuh kalian tuh nggak realistis menurut gue. Kita tuh invest crypto tuh mentalnya kayak penjudi gitu ya, pengennya tuh ya, tapi kecuali kalian kemarin beruntung dapetin apa ya, meme coin season lah kayak PP ya, terus Ape gitu, itu kan banyak kemarin meme coin yang meledak tuh ya. Itu wah, itu gue no comment lah, itu menurut gue terlalu sulit diprediksi ya, kecuali itu susah lah, terlalu sulit lah prediksi wave-nya ya. Masalahnya kalian bayangin nih, tiap hari kan ada aja meme coin yang terbit gitu ya. Tiap hari mungkin bisa puluhan bahkan ratusan meme coin yang muncul gitu loh. Tapi yang naik paling 1-2 gitu ya kan. Tapi sekalinya 1-2 naik, overblow nih narasinya tuh. Wah, kenceng banget ya, semua pada wah, berikutnya meme coin ini, berikutnya meme coin ini. Tapi take your bet lah, itu nggak bakal naik gitu loh. Itu lu cuman apa ya, consider aja kalau misalnya meme coin yang lu invest naik itu tuh hoki, luck, pure luck gitu. Udah gitu aja, susah ngukurnya tuh gimana caranya gitu. Tahu meme coin yang akan naik tuh terlalu sulit gitu ya. Kemarin tuh gue lihat, kalau kalian lihat di Twitter tuh ada yang bikin thread ya, si PP gila invest 0,0 sekian ETH, cuman 100 sekian dolar gitu, jadi 1, berapa juta dolar gitu. Itu kan ngaco gitu, itu sinting banget menurut gue gitu. Gila itu nggak tahu ya, gue nggak tahu nih kalau dengan kalian, tapi gue di posisi itu kayaknya geter deh mental gue. Rusak deh kayaknya mental gue juga. gue taruh 100 dolar nih, tiba-tiba jadi 1 juta dolar, kayak rusak deh mental gue. Itu duit bakal gue hambur-hamburin, mungkin dalam waktu 2-3 tahun hilang juga tuh duit ya. Gitu ya. Kenapa Bitcoin tiba-tiba dam lah? Emang Bitcoin tiba-tiba dam, susah juga ya. Gue lagi nggak perhatiin chart nih jujur aja ya. Tapi ya buat gue nggak perlu ada pertanyaan kenapa, apa ya, nggak perlu ada penjelasan khusus. Dia dam, dia naik, kenapa dam, enggak lah. Ini ya gue yang pengen share sama kalian. Pergerakan harga Bitcoin di tahun ini, kalaupun sangat liar, itu sangat expected dan sangat wajar gitu. Makanya kalau kasarnya gini, since gue sehari-hari sibuk ya, gue sehari-hari nggak punya waktu untuk full ngeliatin chart ya, gue nggak gitu aktif trading untuk saat ini loh ya. Tapi untuk tahun depan after halving gue pasti super agresif. Tapi untuk tahun ini best interest gue adalah akumulasi ya. Gue nggak akan terlalu pusing tuh harganya mau kemana, gue akumulasi terus aja. Kayak kemarin gue bikin konten kan tuh,
Bitcoin waktu itu masih di 27 ribuan gitu. Semua orang bilang bakal 25 gitu ya. Gue nggak pusing, gue beli ICP lagi karena lagi murah gitu. ICP pas turun ke 5, belasan gitu ya. Wah, gue beli lagi aja gitu loh. Nggak pusing, itu buat gue murah banget, steal deal banget ICP segitu. Ya itu menurut gue, sekali lagi ya. Kalian riset sendiri lah. Ya. Terus lanjut lanjut. Aduh ke skip lagi ke bawah. Sorry. Aduh, ini yang di atas nih banyak statement nih. Gue coba tracking dulu ya. eh Bang dapat Allowly Sui. Oke. Nah, iya, kalau untuk Allowly Sui ini nih kayaknya katanya diundi lagi ya. Jujur gue nggak tahu. Gua dapatnya tuh di KuCoin, si Allowly Sui ini ya. Tapi masalahnya, jadi gini, gue tuh nggak pernah. Jadi aneh deh. Gue di KuCoin, gue coba yang di spotlightnya tuh, gue nggak kayak tulisannya gue nggak eligible gitu loh. Karena tulisannya kamu ini bukan dalam periodenya, kira-kira seperti itu kan gitu. Cuman gue dapat emailnya, masalahnya dari Sui-nya gue dapat, dari KuCoin-nya dapat gitu ya. Tapi gue belum tahu lah, gue agak-agak merem lah soal itu ya. Semoga aja bisa ya. Terus Manik Adi Prakoso, Bang, semisal krisis Amerika, apakah kita harus out dulu dari market? Oke, nice, gue suka pertanyaan ini. Ini personal opinion gue ya. Memang setuju gue ketika dikatakan apa ya, market US bakal krisis segala macem gitu ya. Tapi ini again, kalau lu tanya pendapat gue pribadi, kripto ini punya cycle yang unik dibandingkan yang lainnya. Dan kasarnya gini, kalau krisis dalam perspektif kalian di sini adalah USD akan crashing, akan tanking, akan drop gitu ya, maka teorinya mestinya justru aset-aset yang jadi pairingnya USD itu akan naik. Salah satunya Bitcoin, ya kan? Bitcoin kan pairingnya apa? USD, BTC USD gitu kan. Secara teori, kalau kita ngomong pair trading, ketika yang satu turun maka yang satu naik, dan sebaliknya, ketika yang satu turun satu naik. Kira-kira kan seperti itu gitu ya. Tapi secara pribadi nih ya, gue tuh nggak terlalu pusing sebenarnya Amerika bakal gimana gitu ya, karena apa ya, ini pendapat gue, sekali lagi ini pendapat gue ya. Apa yang muncul di media, apa yang diberitakan media, seringkali yang kejadian atau yang kenyataan ya, atau yang akan terjadi justru sebaliknya. Karena dari perspektif media, bad news is good news gitu loh. Jadi kayak giliran ada satu yang narasi yang buruk, wah pasti overblown nih, mereka gembar-gemborin gitu. Tapi apa yang terjadi belum tentu kayak gitu. Jadi kayak gue jujur untuk saat ini gue tidak terlalu terpengaruh sama berita apapun. Yang memang gue ngecek itu adalah kayak BRICS, gue ngikutin ya, karena tapi gue ngikutin demi apa ya, knowledge aja, dan untuk nanti gue kontenin gitu. Tapi apakah menurut gue, wah ini nih USD bakal crash, gue nggak terlalu pusing dengan hal itu sebenarnya ya. Satu conviction gue adalah kripto akan semakin relevan, itu nomor satu. Kripto akan semakin dan semakin relevan, dan menurut gue saat ini overall kripto itu lagi discounted gitu loh, lagi terdiskon. Jadi ya gue beli aja, gue buy, gue akumulasi terus. Gue nggak akan terlalu pusing mau Amerika bagaimana kek, mau apa yang terjadi di Eropa kek, BRICS lagi gimana. Gue agak nggak terlalu pusing. Gue baca itu, gue bener-bener ngikutin cuman demi knowledge ya, dan ya gue update aja sama market dan buat ngonten gitu loh. Tapi apakah keadaan situasi tersebut mempengaruhi keputusan atau plan investasi gue? Sama sekali tidak. Nah itu yang gue mau bilang ya. Jadi mau Amerika gimana pun, apa ya, rencana plan investasi gue nggak terpengaruh. Gue udah bilang kan sama kalian, gue udah punya plan dari bahkan dari akhir 2021, tahun ini gue mau kemana gitu loh. Walaupun waktu itu yang gue pelajarin full itu adalah siklus gitu loh. Gue cukup punya conviction cycle akan terulang lagi. Makanya dari akhir 2021, kalau kalian ngikutin konten gue udah bearish. Cek aja timestamp, kalian cek aja YouTube gue gitu ya. Gue udah bahas winter tuh dari akhir 2021, bukan di tahun 2022. Enggak, gue udah dari 2021 akhir gue udah bearish gitu loh. Bahkan kecepetan gue sebenarnya, gue udah dari September atau Oktober gitu. Kecepetan gue bearishnya karena gue waktu itu udah terlalu ngelihat gila ngeri nih cycle sampai terulang lagi gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi keputusan plan, jadi gini, rencana dan keputusan investasi gue sama sekali nggak terpengaruh dengan berita apapun. Gue nggak terlalu pusing sebenarnya mau ada gimana gitu ya.
Gak peduli gue tahun ini akumulasi terus dan gue nggak akan terlalu pusing apapun yang terjadi di market, kira-kira gitu ya. Bahas Bone, nah ini menarik nih ya. Bone ini nih apa ya, nggak tahu ya, gue nggak tahu sih Shiba apa ya, Shibarium ya, chain di Shiba ini bakal bener jalan atau enggak karena gosipnya terlalu banyak ya. Gue ada di grup Discordnya, gue join, gue pantau-pantau ya, tapi ya nggak tahu ya. Again, semuanya push narasi doang, nggak tahu kapan jalannya, gue nggak tahu. Tapi kalau lu tanya gue untuk Shiba Inu gue masih bullish gitu. Gue cukup yakin Shiba Inu akan break all time high-nya. Itu menurut gue. Bahas Binance Launchpad Edu ya. Ya ini mau apanya dibahas? Kemarin kan gue udah bahas ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalian cukup punya BNB. Ya ini tuh sebenarnya apa ya, kayak reward lah menurut gue untuk para holder BNB ya. Launchpad ini tuh reward untuk holder BNB ya. Binance Launchpad ini adalah salah satu utility dari Binance Coin. Wih, thank you yang ngirimin apaan tuh. Launchpad di Binance ini adalah salah satu utility dari Binance Coin ya, salah satu reason untuk orang hold Binance Coin dan tidak menjualnya dan tidak tradingin, secara tidak langsung ngurangin sell pressure-nya juga, yaitu mereka bikin Launchpad. Dan untuk orang-orang yang hold Binance Coin ya, itu bisa partisipasi di Launchpad-nya, kira-kira gitu. Ya buat gue sih ya ini kayak hadiah aja. Gue hold Binance ada, tapi nggak yang posisi gede banget, enggak lah. Gue nggak segitu gedenya posisi Binance gue. Cuman karena memang gue yakin Binance akan break all time high-nya lagi. Yakin nggak? Yakin banget gue. Yakin gue. Gue punya projection yang sangat bullish untuk Binance gitu. Cuman karena fokus, sekali lagi ya, karena fokus gue ROI, portfolio terbesar gue tidak di Binance. Maksudnya Binance Coin ya, Binance Coin nih, gue ngomong BNB ya. Karena fokus gue ROI, Binance gue punya posisi gitu, tapi tidak posisi yang besar gitu. Karena walaupun gue yakin Binance akan naik, tapi dari harganya yang sekarang, gue nggak consider di Binance Coin itu bisa naiknya tuh eksponensial sekali gitu. Karena Binance sudah beberapa cycle. Gue nggak consider Binance yang akan harganya ke naik 30x gitu, enggak sih sama sekali ya gitu ya. 5-10x possible sekali gitu, misalnya ke 1500 2000 itu menurut gue masih sangat possible gitu loh. Tapi kalau sampai 30x menurut gue enggak sih Binance gitu. Tapi karena BNB Coin ini punya utility yang menarik ya, ada dua lah. Satu untuk gas fee karena gue banyak ada beberapa transaksi juga di jaringan Binance Smart Chain, dan yang kedua adalah untuk partisipasi di launchpadnya. Jadi gue ada hold Binance Coin gitu ya. Lanjut, apa nih? Bang, menurut alt season index sekarang posisinya udah rendah banget di 8-10. Sebaiknya switching ke alts. Gue nggak perhatiin nih alt season index. Gue nggak perhatiin. Dump apa sih pada ngomong dump? Emang dump ya? Gue nggak perhatiin sih. Ntar ya, gue lihat handphone yang enggak, biasa aja. Dump Oppo sih. Biasa aja. Orang pada dump apa sih? Biasa aja nih, nggak yang gimana banget. Biasa aja. Kemarin memang sempat nge-weak tuh kan gitu, katanya gara-gara yang itu loh, dari Arkham Intelligence tuh salah, mereka pikir ada satu address Bitcoin yang dorman sama dari Mt. Gox tuh udah mulai move walletnya mereka gitu, udah mulai selling gitu. Cuman katanya kan dibantah lagi kan habis itu. Nggak tau lah, gue nggak terlalu pusing sebenarnya. Narasi bisa narasi bisa apa aja. Bitcoin bisa bergerak dengan sangat liar, naik turun kayak tahun ini, tahun kelinci gitu ya. Bisa aja loncat-loncat. Cuman gue nggak terlalu pusing. Gue fokusnya akumulasi. Tapi gini, gue remind ke kalian ya, gue kasih tau nih ya. Ini ada 198 orang yang join. Kepada 198 orang yang join, ada satu pepatah Confucius ya. Confucius tuh berkata, "He who chases two rabbits won't catch either," ya. Mereka yang mengejar dua kelinci bersamaan tidak akan menangkap salah satunya. Menurut gua ya, kalian semua yang saat ini tertarik dengan satu alternate instrument, yaitu instrumen investasi baru, yaitu cryptocurrency. In my personal opinion ya nih,
ini message ini khusus untuk kalian yang memang masih baru ya, masih baru melirik kripto mungkin di tahun ini ya. Fokus aja dengan satu plan. Jangan kalian over apa ya? Memang market kripto ini gaduh banget kan, gaduh banget. Ada nanti orang pamer trading futures cuan ribuan persen, ada yang dari meme coin naik gila-gilaan, ada narasi ini narasi itu gitu. Tapi ya saking gaduhnya market ya, gue mau kasih tahu sama kalian semua, have plan, punya satu perencanaan dan stick sama plan kalian. Itu yang gue pengen tekenin ke kalian semua, punya perencanaan, stick sama rencana kalian ya. Karena ya itu saking gaduhnya market ya, saking narasi yang kayaknya rotasinya cepetnya luar biasa, ntar ada narasi ini, ntar narasi itu, ntar si ini pamer profit kita juga panas gitu ya. Ingat kata-kata Confucius ya, he who chases two rabbits won't catch either ya. Mereka yang mengejar dua kelinci bersamaan tidak akan menangkap salah satunya ya. Jadi menurut gue itu yang gue terapin ke diri gue. Gue punya plan yang gue udah bilang, gue udah susun plan dengan sangat rapi dari tahun 2022 ya. Koin yang gue pick mungkin berbeda ya. Koin yang gue pick mungkin berbeda ya, karena gue terus update dengan narasi, gue terus update dengan perkembangan kripto yang ada gitu ya. Tapi plan gue tuh jelas, gue tahu timing entry gue tahu timing exit gue, dan gue tahu persis di tahun ini apa yang harus gue lakukan ya. Di tahun ini gue fokus akumulasi, gue tahu persis tahun depan apa yang akan gue fokus untuk lakukan, gue tahu persis. Jadi gue santai aja, mau market segaduh apa gue santai. Nah, ini sebenarnya detailnya gue bahas di workshop ya, yang tanggal 6 Mei nanti hari Sabtu depan ya. Masih open pendaftaran kalau gue nggak salah, tapi kayak udah lumayan banyak yang daftar. Thank you banget buat teman-teman yang daftar ya, thank you banget. Nanti kita akan jumpa di workshop ya. Di situ gue bener-bener bahas lengkap semua strategi gue, semua pandangan gue, siklus semua gue bahas semua, sampai portfolio gue bongkar semuanya di situ, bongkar tuntas semuanya ya. Jadi kalau yang teman-teman yang bisa ya bisa join atau yang berkesempatan join ya, pasti seru lah ngobrol lebih dalam di situ. Oke? Lanjut. Bryce dong bang, Bryce mau burn 99% koinnya ya. Ini menarik nih. Ini Bryce ini menurut gue salah satu token yang narasinya ini tuh overly terlalu heboh banget gitu loh. Tapi gue nggak bisa bilang sih perspektif gue ya. Tapi intinya gini, gue ngobrol ke beberapa yang gue kenal gitu ya. Ada yang bullish luar biasa sama Birai sama Bitgert ini ya. Cuman ya gue agak no comment sih. Gue udah pelajarin, menurut gue kurang menarik in my personal opinion ya. Tapi apakah kalian bisa profit dari situ? Bisa dong, sangat bisa, sangat bisa. Tapi saran gue investlah apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian punya conviction dan kalian yakin ya. Belum tentu itu yang memberikan kalian return paling tinggi, belum tentu ya. Sekali lagi gue bilang belum tentu, tapi at least gue selalu ngajarin orang untuk ya invest menurut knowledge dan menurut convictionnya masing-masing ya. Setelah itu ya belajar lagi, kira-kira gitu ya. Lanjut Bang, pancake swap bang, terima kasih, beberapa orang ada yang bahas ini. Kenapa pancake swap? Ini gue mau bahas dari sisi mana nih? Utility-nya atau apanya nih? Atau cara pakai atau cara swapnya? Lihat ya, banyak sekali nih. Bang, tutor SNS di ICP. Oh gitu. Mau ya gue tutorin SNS di ICP ya? Boleh deh, lain kali gue tutorin ya nanti di TikTok ya. Karena menurut gue, tapi memang gini, SNS ICP ini kalau kalian ngulik ya, ini satu-satunya blockchain yang menurut gue experience-nya paling beda dibandingkan blockchain lain. Kalau kalian bertransaksi di jaringan Binance Smart Chain, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Phantom, Avalanche, experience-nya overall sama. Cara create wallet-nya, cara simpen seed phrase, cara melakukan transaksi, mnemonic address, semuanya overall mirip ya.
Tapi di jaringan internet komputer ini agak lain. Kalian akan ketemu namanya internet identity. Terus ketika kalian bikin internet identity kalian, tiba-tiba dia minta otorisasi ke Gmail kalian. Itu yang pertama-tama gue bingung. Ih, jangan-jangan virus nih gitu. Begitu gue kulik-kulik cari-cari tutor-tutor di YouTube, oh ternyata enggak gitu. Terus internet identity ada berapa tuh? 7 atau 8 digit nomor gitu kan. Masukin password, terus dia tuh interconnected sama yang lainnya juga. Wah, beda lah experience-nya gitu. Tapi yang gue impress banget sama ICP juga adalah karena gue sampai detik ini bisa bilang ya, ICP ini internet komputer ya, blockchain internet komputer itu adalah fastest and cheapest ya. Paling cepet tapi paling murah transaction fee-nya. Ya lu nggak lu boleh lu kita apa ya, lu boleh debat sama gue hal ini, tapi gue berani guarantee lu tidak ada yang lebih cepat dan lebih murah gas fee-nya daripada internet komputer. Bahkan mereka lagi ada program untuk produk tertentu ya, yaitu reverse gas fee ya. Jadi gas fee-nya itu, tax-nya itu yang tanggung adalah Divinity Foundation-nya, bukan usernya yang tanggung atau si yang bikin produknya gitu loh. Ini lebih gila lagi buat gue program reverse gas fee-nya itu. Gue sempat kemarin nyobain di marketplace NFT-nya Yumi ya. Gue sempat beli satu art di NFT marketplace ya. Transaction fee-nya 0, literally 0 gitu. Kayak ya mungkin itu karena salah satu program mereka yaitu reverse gas fee. Tujuannya sebenarnya itu menginsentif para developer untuk build something on top of ICP gitu. Makanya mereka lagi punya campaign itu supaya mancing banyak-banyak developer atau banyak-banyak NFT artis yang build karya mereka di jaringan ICP gitu. Makanya mereka salah satunya programnya reverse gas fee gitu. Jadi gas fee-nya bukan kita yang tanggung atau bukan developer yang tanggung, tapi Divinity Foundation yang tanggung gitu ya. Launchpad Edu worth it gak bang kalau hanya megang 0,1 BNB? Ya worth it lah, karena gini ya, buat gue jangan kalian fokus dengan numbers yang kalian punya ya. Wah gue cuma punya 1 BNB, gue cuma punya 0,1, nggak enak nih, cuma punya 5, cuma punya 10, no. Yang namanya rejeki atau kemampuan ya, atau maksudnya isi dompet kalian itu subjektif ya. Gue nggak akan pernah ributin soal itu ya. Gue cuma punya 0,1, gimana nih? Lah kalau kalian emang adanya segitu ya nggak ada masalah menurut gue gitu ya. Jadi ya silakan aja, sah-sah aja gitu. Tapi kalau ternyata ada yang punya dompet yang lebih tebal, dia punya 10 BNB, ya silahkan juga aja gitu. Karena ya itu kan itu reward yang fair menurut gua, yang memang dijalankan Binance Launchpad-nya fair banget, tergantung token yang kalian hold, ya itulah reward yang didapatkan gitu ya. Tapi kalian jangan berkecil hati, gue cuma punya 0,1, 0,5. Jangan ya. Yang namanya reward, insentif tetaplah kalian sebagai holder bisa terima gitu. Jadi santai aja. Bahas Sui bang, banyak yang bilang bakal jackpot. Nih ya, Sui ini kalau lu tanya gue untuk saat ini ya, memang sangat potensi untuk jackpot. Kenapa? Initial market cap-nya cuma 50 juta. Relatif kecil banget menurut gue. Untuk sekelas Mysten Labs yang valuasinya udah, gue lupa ya, terakhir valuasinya, ntar ya. Nih, gue langsung buka. Mysten Labs di Crunchbase. Valuasi Mysten Labs tuh cukup gede. Round investment yang diterima tuh kalian lihat, funding amount yang mereka udah terima tuh 336 juta dolar ya. Untuk foundation yang udah terima duit sebanyak itu, ratusan juta dolar, dan mereka rilis token capnya cuma 50 juta dolar sih menurut gue kemurahan ya, kekecilan. Jadi gue gak akan kaget ketika nanti rilis nih ya, siapapun yang nanti berkesempatan untuk beli si Sui itu ya, gue gak akan kaget ketika nanti tiba-tiba dia melonjak sampai ke billions US dollar. Gue gak akan kaget gitu. Biasa ya karena memang valuasinya tuh sebenarnya udah gede banget dan mereka rilisnya tuh rendah banget gitu. Makanya possible gak sampai market capnya 1-2 miliar US dollar? Menurut gue sangat possible, sangat possible gitu. Makanya kalau memang gue beruntung dan nanti gue udah dapat allowlistnya kan, cuman kalau memang ternyata bisa gue realisasin, udah pasti gue beli. Tapi kan kecil ya, cuman 45 dolar doang yang bisa kita beli toh. Emang kecil gitu, cuman ya udahlah, lumayan tambah-tambahan duit jajan gitu. Jadi kalau dibilang bakal jackpot, in my personal opinion yes gitu ya. Historically pun kan layer 1 tuh selalu layer 1 yang launching ya di bear market di cycle baru ini, ya mereka lah yang
paling punya potensi untuk tiba-tiba ROI-nya gila-gilaan gitu. Paling berpotensi. Jadi kalau Sui banyak yang bilang bakal jackpot, ya gue setuju. Sangat possible. Sangat-sangat possible. Personally gue pun akan beli. Gitu ya. Cara lihat project Arbitrum yang akan launch bang. Gue biasa pantau dari Twitter sih. Kalian lihat aja di Twitter tuh ada kayak Arbitrum Insider. Terus apalagi gue sampai lupa. Ada beberapa akun-akun Twitternya Arbitrum tuh yang kayak memang. Jadi gini, kalau misalnya mereka builders di Arbitrum, mereka tuh akan kerjasama untuk dengan akun-akun Twitter untuk dimension, untuk shilling gitu ya. Biasanya tuh ada ya yang kayak gitu-gitu. Gue biasanya ceknya itu dari mana? Dari Twitter. Jadi gue nggak tahu dari mana-mana. Gue Twitter sih biasanya. Gue follow tuh beberapa kayak Arbitrum Insider, Arbitrum apalagi gue lupa gitu lah ya. Ada beberapa lah ya kayak semacam news channel di Arbitrum yang gue follow. Jadi kalau ada project-project baru suka gue ceki-ceki dulu gitu. Cuman hati-hati ya, nih gue kasih tau nih ya. Seperti yang gue bilang, project yang ini gue nggak bosen-bosen ngulangin hal ini ya. Project yang launching di bear market adalah project yang paling berpotensi untuk memberikan kalian jackpot. Tapi di satu sisi project yang paling berpotensi untuk ngerak pool kalian ya. Makanya gue selalu bilang resiko dan reward itu selalu berbanding lurus ya. Jadi itu yang kalian harus ingat ya. Kalau kalian denger embel-embel ya, low risk, high reward, itu udah pasti bullshit. Udah pasti kalian mau ditipu. Jauh-jauh dari kata-kata itu ya. Low risk, high reward tidak make sense, tidak masuk akal. Kalau lu tanya gua, yang make sense itu adalah berbanding lurus. Low risk, low reward. Contoh deposito, low risk, di guarantee nih, di backing nih sama banknya gitu ya kan, atau di backing sama apalah gitu ya. Kayak contoh deposito, ya low risk, tapi bunganya ya 3%, 5%, 4%, 7%. Relatif kecil, kegerus sama inflasi. Itu kalau udah ngomong lebih jauh nih, tapi kan intinya kecil bunganya gitu loh kira-kira ya. Saham ya high risk, high reward gitu. Bisa naiknya sebulan sampai 20-30 setahun sampai performanya 20-30%, bahkan ada yang bisa lebih. Itu saham ya, high risk, high reward ya. Terus yang lebih high risk high reward lagi kripto. Itu paling high risk dan high reward menurut gua gitu. Jadi wah, ada yang kripto yang bisa naiknya sampai 40 kali lipat gitu ya. Kayak kemarin Polygon 1000 kali lipat di cycle sebelumnya. Cek aja kalau nggak percaya. Polygon itu 100.000% loh kenaikannya. Gila men, lu di mana lagi ketemu instrumen investment naik 1000 kali lipat kecuali di kripto tuh nggak ada gitu loh. Tapi kalau apes ya di rug pool kalian gitu ya kan, kira-kira gitu. Makanya gue bilang sebelum kalian investasi, kalian itulah yang kalian tuh sangat penting untuk memahami resiko, manajemen resiko, kemampuan kalian mengambil resiko gitu ya, dan disesuaikan dengan portfolio masing-masing gitu. Makanya build portfolio ini memang ya butuh knowledge, latihan, dan jam terbang sampai kalian bisa formulasikan yang terbaik lah untuk kalian gitu kira-kira ya. Balat cuan, bang hold ICP di DEX atau CEX? Gue holdnya di NNS bro ya. Gue langsung staking di Neuronnya gitu. Gue Neuron staking langsung ICP gue gitu. Tapi gue jujur ngomong sama kalian ya, gue nggak masuk 8-year gang. Kan lagi ada itu tuh rame tuh di ICP ya, kalau kalian ngikutin itu ada apa ya, jargon namanya 8-year gang. Karena kan di Neuron staking ini maksimal 8 tahun ya. Jadi ada orang-orang yang udah masuk 8-year gang. Maksudnya apa? Dia staking ICP-nya tuh 8 tahun ya. Saking tingginya conviction-nya dan mungkin saking gede liquidity-nya, yaitu gue kalau tanya gue conviction gue tinggi ya. Gue kalau liquidity gue segede itu, gue nggak ragu-ragu nih untuk staking ICP 8 tahun. Gue yakin pasti cuan gitu. Cuman ya liquidity gue nggak segede itu gitu. Jadi gue jujur belum join 8-year gang, tapi gue joinnya sekarang itu 2-year gang ya. Jadi ICP gue ini kan gue beli bertahap nih, gue akumulasi terus ya. Ada beberapa, kasarnya gue bisa bilang 70% ICP gue ini gue Neuron staking 2 tahun timelinenya. Kenapa? Karena gue udah bilang ke kalian ya, nih untuk teman-teman yang nonton ya, plan gue jelas, tahun ini akumulasi exit akhir tahun 2025 ya. Itu gue udah bilang berkali-kali ke kalian, plan gue jelas banget. Gue udah punya plan ini tuh dari 2021 akhir ya. 2021 akhir, 2022 gue stick sama plan gue ini. 2023 gue akan akumulasi ya.
Exitnya kapan? Kuartal 4 2025 ya. Makanya ICP gue stake-nya itu di neuronnya itu 2 tahun. Gue belum sampai 8 tahun ya. 70% gue stake, 30% gue cuekin di NNS. Kenapa? Gue nungguin launchpad-nya cuy. Ya, kalau ada launchpad yang baru-baru nih, tiba-tiba kan soon nih akan ada launchpad dari Sonic ya kan. Sonic itu DEX-nya, salah satu DEX-nya ICP kan. Itu belum tahu sih launch date-nya kapan, tapi mereka udah punya plan-nya gitu ya. Launching si Sonic itu di launchpad-nya. Oh, gue udah pasti join. Kemarin open chat aja gue join ya. Kalau kalian lihat tuh ya, nggak banyak. Gue sacrifice 200 ICP gue itu kira-kira waktu itu gue hitung $1.000 lah gitu. Karena ya sekali lagi yang gue bilang, project-project kayak gini tuh yang paling berpotensi rug pull kalian, tapi jadi yang paling berpotensi juga kasih jackpot. Tapi gue lihat sih open chat cukup jelas ya, makanya waktu itu gue punya conviction yang cukup baik. Ya udahlah, sebagian ICP gue lempar gitu. 200 ICP waktu itu gue lemparnya. Nggak gede kok, nggak gede, bener deh nggak gede, karena ada temen gue tuh satu tuh yang sacrifice-nya sampai 1 Bitcoin ya. Itu berapa ICP tuh ya, 1 Bitcoin ya, gue lupa lah. Kalau Bitcoin pas di 20.000 aja tuh udah berapa itu? 4.000 ICP berarti. Ya, ada yang sampai stake-nya yang sacrifice yang nge-swap-nya di launchpad-nya sampai segitu gitu. Gede banget. Cuman gue belum se-whales itu kok, belum. Gitu kira-kira. Jadi kalau tanya gue simpannya di CEX atau DEX, no, gue di NNS-nya langsung ya. Gue staking di situ ya. Lanjut. Gila udah jam 10, nggak berasa ya. Seru sekali nih. Bang, US drop lagi, siap-siap kiamat perbankan gitu. Justru menurut gua ya, kalau memang ini personal opinion, sekali lagi personal opinion ya. Kalau memang banking di US crash, banking di US makin hancur, gue cukup yakin next cycle, terutama Gen Z ke bawah gitu ya, akan semakin ngelirik kripto sih menurut gue ya, akan semakin ngelirik kripto ya. Kalau menurut gue justru gini, kalau kalian pelajari history daripada Bitcoin ini kan diciptakan atas dasar ketidakpercayaan terhadap centralized entities. Contoh government, banking, semua yang centralized kan atas dasar ketidakpercayaan tersebutlah lahir ideologi ini ya, ideologi decentralized, Bitcoin segala macam, kira-kira gitu. Nah, justru karena gue pelajarin itu, gue lihat dari sejarahnya, jika memang banking di US pada collapse ya, ini yang akan mempercepat mass adoption untuk cryptocurrency in my personal opinion gitu. Jadi ya possible lah market ketarik dulu, ya possible lah gitu. Yang namanya harga fluktuatif ya possible gitu. Cuman kan kita nggak berhenti di sini gitu. Misalnya banking collapse, drop dulu. Ya kan kita nggak berhenti di sini, nggak berhenti di titik dropnya ini. Kita kan lihatnya panjang ya. Kita lihat sudut pandang yang cukup lebar gitu. Nah, menurut gue justru ya itulah yang akan mempercepat mass adoption itu cryptocurrency menurut gue. Gue long term sangat bullish. Itu yang kalian nggak boleh lupa. Gue long term sangat bullish ya. Gitu. Dulu pas 2021 gue inget banget tuh, dari September atau Oktober gitu gue ngonten dan gue udah bearish gitu ya, semua orang maki-maki gue kalau live gini dimaki-maki gitu, diocehin bearish, wah apalah. Ya gue bodo amat, gue stick sama plan gue stick sama riset gue sendiri ya terbukti bener toh. Gitu. Itu bukan keberuntungan sih menurut gue, itu ya kalau kalian pelajari dan riset pasti ketemu. Lanjut ya. ICP berapa X kemungkinannya bang 2025? Waduh, susah ya. Tapi optimis gue sih $150-200 mungkin. Ngarep itu. Bang, Bitcoin Mei ke Desember bullish atau bearish tahun sekarang? Gue nggak terlalu berani nebak sih. Jadi gini, yang namanya market crypto ini buat gue pergerakannya akan naik kayak gitu ya. Tapi kalau lu tanya gue dalam satu kata, oke? Bullish atau bearish? Gue tidak di dua-duanya. Menurut gue, Mei sampai Desember adalah sideways ya, sideways. Gue tidak ada bullish, tidak ada bearish ya. Menurut gue sideways ya. Sepanjang tahun 2023 ini adalah sideways ya.
bullish dalam perspektif gue itu adalah kalau udah sampai break all time high-nya gitu loh, itu baru bullish sekali menurut gue. Nah, gue belum di perspektif itu. Menurut gue ya ini sekali lagi ya, ini personal opinion ya, sekali lagi ya personal opinion ya. Menurut gue there is no chance di tahun ini Bitcoin akan break all time high-nya di 69.000. No, menurut gue simply enggak ya. Kalau lu tanya gue dalam satu kata, Bitcoin pergerakannya Mei sampai Desember bakal gimana? Sideways ya, bisa naik, bisa turun. Tapi sideways itu justru waktunya akumulasi gitu. Akumulasi aja, makanya gue akumulasi terus. Gue nggak terlalu pusing. Kalau duitnya ready gue beli, duitnya ready beli lagi, duitnya ready beli lagi. Gue nggak akan terlalu pusing dengan pergerakan harga. Kalau ada setup yang bagus gue trade, kadang long kadang short, lihat aja. Kalau ada setup yang bagus gue trade gitu loh. Tapi kalau lu tanya gue sekarang, mungkin kita, kalau untuk trader ya, gue sama sekali nggak consider kita akan trade dengan apa ya, dengan margin yang panjang gitu. Misalnya kita entry untuk posisi drop 20% gitu ya. Buat gue di waktu-waktu sekarang udah jauh, jauh lebih susah gitu loh. Mending kalian concern ke scalp yang cuma 3-5% aja gitu. Karena pergerakannya bisa liar-liar banget deh gitu. Yang ada kalian langsung kena sikat dulu gitu. Lanjut. Wah, gila banyak banget nih. Eh, nah, Bang, menurut lu lebih baik invest dengan strategi hold terus sampai ATH atau naik TP keuntungan buat serok lagi? No, kalau gua akumulasi. Nih ya, ini lu tanya gua ya, gua jawab menurut gua, oke? Akumulasi sih kalau gua ya. Gua udah bilang jelas ya, tahun ini akumulasi. Exitnya kapan? Jelas sekali, kuartal 4 2025 ya. Gue in meantime ya, in between gue nggak akan tertarik untuk jual spot position gue. Kalau untuk futures trade ya possible dong, gue masuk entry keluar masuk. Tapi untuk spot position gue tidak akan terlalu tertarik untuk jual ya. Pun misalnya nih tiba-tiba ya, tiba-tiba nih ya, gue nggak tahu kapan ya, yang gue ngomong kejadian kan. Gue udah kasih dari sejak Januari gue udah kasih tahu outlook gue untuk tahun ini toh ya. Cek aja pas historis video gue tahun ini. Dari sejak Januari gue udah kasih outlook tahun ini ya. Menurut gue di YouTube juga ada deng. Di YouTube kalian cek YouTube gue juga upload outlook gue untuk tahun ini dari Bitcoin. Dari sejak Januari gue inget banget gue udah upload. Sangat possible untuk reflect chartnya 2019 menurut gue, ngelihat kenaikan yang benar-benar eksponensial gitu ya. Dari sejak break 200 daily moving average gue udah langsung bilang, wih sangat possible nih ngulang tahun 2019 gitu ya. Makanya gue bilang target optimis gue di tahun ini adalah bisa jadi ke 38-45 untuk Bitcoin. Tapi setelah itu bisa jadi 50-60% correction terjadi lagi gitu ya. Bisa jadi ya. Tapi again ya, kacamata trader gue tuh lagi gue kurang-kurangin untuk sekarang. Gue mau nanti Bitcoin di 40 di berapapun aku lost connection. Cek. Jelek ya koneksi gue ya. Lanjut. Ini dia udah benar lagi. Anyway, apa lagi nih? Sui ikutan presale? Yes. Save ke YouTube? Oke, ya nanti gue upload di YouTube. Siap. Plan TP ICP gue udah kasih tau ya. Halo semuanya, halo. Bang, apa setiap masuk Q2 market pasti down? Belum tentu ya. Lu nih ya, kuartal 2 2024. Oh, gue yakin up only. Iya bener nih, ini gue ngomong nih di sini ya. Ini kan ada yang nanya nih dari Boy, bro, untuk brother Boy ya. Apa setiap masuk kuartal 2 market pasti down? No, kalau kalian pelajari cycle-nya, conviction gue cukup yakin. 2024 dan 2025 itu akan up only. Bener. Lanjut. Bang, ada launchpad ikut Binance Launchpad? Yes, gue ikut Edu. Ya, gue ikut. Oke. Apalagi nih? Oke, anyway, gue langsung ke bawah dulu deh. Banyak banget pertanyaannya. Apa nih dari Bunny Boy? Cardano gimana bang? Gue jujur nggak terlalu tertarik sama Cardano lagi sih. Ini gue sebenarnya udah bahas berapa kali ya. Cardano itu tuh largest holding gue di cycle sebelumnya ya. 60-70% isi portfolio gue Cardano ya. Gue udah profit dengan sangat baik dari Cardano. Gue exit di sekitar 27-28 kalau gue nggak salah ya. Kan peaknya 3 tuh. Gue exitnya kecepetan karena seperti yang gue bilang, gue tuh udah kecepetan bearishnya gitu ya kan.
Tapi gue nggak untuk tahun ini, honestly speaking, gue nggak tertarik sama sekali untuk beli Cardano ya, nggak, karena menurut gue narasinya terlalu narasi Cardano bagus, tapi developmentnya mengecewakan sekali gitu. Menurut gue ya, developmentnya mengecewakan sekali. Jadi gue nggak akan tertarik untuk akumulasi Cardano di tahun ini. No, in fact, ini ya. Ini prediksi ya, prediksi bisa salah, oke? Prediksi. Menurut gue Cardano akan terlempar dari top 5. Kemarin kan di cycle sebelumnya Cardano masuk top 5 toh, ya. Ini jangan hitung stablecoin ya. Cardano kan masuk top 5 di cycle sebelumnya. Menurut gue Cardano akan terlempar dari top 5. Akan digantikan yang lain ya. Gue nggak tertarik untuk Cardano. Bisa nggak kalian profit dari Cardano? Ya bisa gitu loh. Poin gue, ngerti ya maksud gue ya, bisa, tapi kalau gue cari yang paling potensi ROI terbaik gitu. Nah Cardano bukan pick gue gitu. Tapi kalau lu tanya gue apakah Cardano akan reach all time high, menurut gue aja bahkan nggak. All time high-nya kan di $3 tuh ya. Menurut gue aja chance untuk Cardano bisa balik ke $3 aja kecil. Ini personal opinion, gue bisa salah. Oke? Gitu. Oke, lanjut apalagi nih? Apalagi nih? Aduh, apalagi nih? Ethereum, nah ini dari Setiawan Tulus. Ethereum halving berikutnya targetnya berapa bang? Ini target gue ya, sekali lagi ya, target gue ya. Bisa salah, bisa bener ya. Tapi kalau lu tanya gue di atas 10.000 ya untuk Ethereum. Ya, semoga aja dikasih. Semoga aja dikasih ya. Eh, apalagi nih? Apalagi nih yang menarik nih pertanyaannya. Bahas Wi, apanya yang mau dibahas nih? Apa nih? Kak Jo, nah ini menarik nih. Kenapa bullish sama ETH padahal supply unlimited dan centralized? Menarik ya. Jadi gini. Kalau kalian jadi gini, menurut gue untuk kalian memahami hal ini, kalian pelajari dulu pertama-tama layer 1 itu apa, smart contract itu apa, ya kalian pelajari dulu layer 1 smart contract itu apa, gitu ya. Basically kalau kalian sudah pelajari, kalian sudah memahami layer 1 smart contract itu apa, selanjutnya kalian akan mengerti, ya pasti akan ada contender-contender yang mendominasi market layer 1 atau smart contract. Dan untuk saat ini ya definitely jelas sekali menurut gua Ethereum yang akan mendominasi. Kenapa? Kita mau ngomong dari segala macam sisi udah jelas Ethereum yang menang ya menurut gua. Kita mau dari sisi apalah smart contract, kita ngomong dari NFT, semua Ethereum tuh udah menang dari segala sisi ya. Makanya sekarang dibikinlah layer 2 ya untuk ningkatin skalabilitasnya Ethereum dan ngurangin gas fee-nya. Tapi kalau untuk Ethereum sendiri buat gue akan jadi layer 1 yang paling dominan ya. Makanya menurut gue ya Ethereum pasti akan terus naik. Dan gue sangat optimis Ethereum di tahun ini akan break all time high-nya lagi. Kemarin kan all time high-nya 4.800-an ya kalau gue nggak salah ya. Gue sangat optimis Ethereum akan terus break all time high-nya lagi ya. Makanya gue sendiri beli Ethereum gitu. Tapi sebenarnya ada reason lain kenapa gue beli Ethereum gitu. Kalau yang pernah join live gue sebelumnya, gue udah bocorin reason gue beli Ethereum. Reason gue beli Ethereum tuh bukan semata-mata karena gue pengen Ethereum misalnya sekarang harganya kan 2000 misalnya ya, kan 1800 something ya. Buletin aja 2000 ya. Misalnya Ethereum harga 2000. Terus kan gue bilang next cycle target gue 10.000 ya, bukan karena gue pengen gain 5x-nya, bukan ya. Target kenapa Ethereum masuk salah satu largest holding gue itu bukan karena gue pengen target 5x, bukan. Tapi ada hal lain yang sebenarnya gue lirik gitu ya. Itu gue udah bahas sebelumnya, panjang banget, gue nanti bahas lagi, itu bisa 15-an menit sendiri gitu. Tapi itu detailnya bakal gue bahas di workshop gue by the way ya. Gue bakal bahas di workshop yang tanggal 6 Mei nanti. Salah satu materinya itu kenapa gue beli apa yang gue beli sekarang. Kan nanti gue bocorin semua portfolio gue di workshop tuh, gue bocorin semuanya literally. Ini apa aja holdings gue, apa aja yang gue paling bullish, semuanya gue bocorin. Salah satunya Ethereum ya. Dan Ethereum pun kenapa gue masuk kayak salah satu largest holding gue untuk cycle berikutnya. Ya itu ada reasonnya juga, jelas sekali gitu. Nanti gue bahas semuanya lah ya di situ ya. Lanjut, ada pertanyaan apa lagi?
By the way, buat teman-teman yang interest ya untuk workshop gue tanggal 6 Mei, pendaftaran masih dibuka, tapi rencananya bakal gue tutup tanggal 30 April nanti gitu. Karena ya untuk workshop itu gue nggak pengen kuotanya yang sebanyak itu supaya nanti Q&A sessionnya bisa bener-bener nyaman dan enak. Ya makanya gue emang targetnya nggak mau sebanyak itu pesertanya, nggak sih gitu. Sedikit tapi pack, tapi kita seru dan gue bisa share ilmunya dengan sangat mendalam dan semua teman-teman bisa paham, bisa mudeng. Nah, itu tujuan utama gue gitu. Karena fokus gue di situ sih. Gue pengen banget teman-teman benar-benar paham karena gue ngeliat ini tuh peluang yang gede banget dan sayang banget kalau kalian lewatkan. Gitu. Sayang banget, bener-bener sayang banget asli. Gue jadi gini, gue cerita agak out of topic dikit sih ya. Gue tuh kan kerja ya, gue secara pribadi dalam hidup gue udah menjalani berbagai macam profesi ya, you name it, banyak banget profesi yang udah gue jalanin karena kan gue bukan berasal dari keluarga yang sangat mapan. No, gue fight banget dari sejak SMA tuh gue udah nyari duit sendiri. SMA, kuliah, gue nyari duit sendiri, fight sampai detik ini pun gue punya multiple source of income. Gue masih fight ya, gue masih bener-bener kerja sungguh-sungguh ya. Gue pernah buka bisnis juga, beberapa bisnis pakaian gue pernah, bisnis makanan gue pernah buka, terus bisnis event organizer gue juga pernah, macem-macem bisnis yang pernah gue jalanin sama teman-teman gue gitu ya. Jadi gue nggak yang bilang gue ahli, nggak. Gue bukan bilang gue bisnismen yang sangat sukses, no. Gue nggak bilang gitu. Cuman ya, if you ask me untuk saat ini, how to make money paling baik ya untuk mencetak apa ya, untuk melipat gandakan, untuk mencetak peluang terbaik itu ada di mana? If you ask me, menurut gue kripto untuk saat ini ya. Makanya gue bener-bener fokus di sini. Gue investment gue pun gue sangat fokus, gue pun sangat update, gue pelajarin dan gue bikin workshop untuk sharing, untuk bener-bener sharing semua ilmu gue. Gue bocorin lah sama kalian. Emang workshop ini berbayar gitu, cuman rasa-rasanya rate yang gue sampaikan pun sangat-sangat rendah, asli rendah banget. Gue kan punya tim nih yang valuasi workshop ini. Gue jadi present materi gue dulu ke mereka. Ya gue ada lebih dari 100 slides untuk next ini ya. Gue present materi gue dulu ke mereka. Mereka valuasi mestinya workshop gue ini nilainya bisa 3 juta ke atas. Literally 3 juta ke atas rate-nya ya. Karena workshop investment itu mahal ya. Orang lain bikin kayak gini tuh bisa puluhan juta. Gue minimal workshop ini tuh katanya tuh 3 juta. Cuman wah, gue jauh rendah di bawah itu deh. Karena gue pengen semua orang tuh bisa ngerti, semua orang bisa tangkap. Ya tapi itu plan awal gue ya untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti kalau gue udah upsize tim gue dan nanti rate-nya naik, gue nggak tahu lah ya. Tapi untuk sementara gitu. Tapi asli, menurut gue ya, peluang terbaik sekarang itu ada di kripto. Serius gue, kripto ini ngeri banget. Kripto ini bener-bener buat gue ya akan banyak apa ya, jutawan miliarder baru yang dicetak dari kripto ya. Dan wah, gila deh bener. Lanjut ya. Dari prediksi ChatGPT setelah halving Bitcoin 117. Serius nih. Ini Juanda Po nih salah satu yang gue udah notice dari lama nih. Follower gue, thank you loh Juanda. Serius loh. Gue gak pernah lihat loh si ChatGPT kan kayaknya nggak bisa prediksi deh. Cuman nggak tahu ya, kita lihat ya sama-sama ya nanti ya. Kalau lu tanya gue, prediksi gue between 100.000 sampai 150.000 untuk next cycle. Definitely gue sangat yakin, gue bisa dikatakan 90% convinced next cycle Bitcoin masih akan tembus all time high-nya di 69.000, itu akan breakout. Kapan breakoutnya? Best guess gue adalah kuartal 4 2024. Itu gue udah sampein semua ya. Gue udah bikin konten, gue udah sampein semua ya. Kalau tanya gue, kapan Bitcoin akan break all time high-nya di 69.000? Best guess gue, tebakan gue, kuartal 4 2024. Ya, masih lama. Jangan ngarep tahun ini breakout. Enggak, tahun ini akumulasi ya. Bener deh. Gue tuh realistis. Bener, kalau lu follower gue dari lama, gue tuh selalu ngebiasain diri gue tuh realistis, nggak pernah hiperbolik, nggak pernah asal-asalan, selalu semua ada dasarnya. Dan kenapa gue bilang Bitcoin kapan break all time high-nya kuartal 4 2024 pun ada dasarnya. Cek aja pas videos gue udah bahas ya dasarnya gue tuh apa gitu. Definitely bukan tahun ini. Makanya gue bilang tahun ini akumulasi aja, santai aja. Jadi kalau memang kalian nih sudah bekerja, kalian punya source of income ya,
kalian kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan cukup, disitulah menurut gue kalian baru boleh invest gitu loh, baru bisa fokus ngelirik investment, karena yang penting kebutuhan sehari-hari kalian tercukupi dulu gitu. Tapi kalau kalian sehari-hari juga masih pusing, aduh, ya, menurut gue yang harus kalian kejar itu bukan cari kripto yang 10-100x, bukan. Ya mungkin kalian harus nambah source of income gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira ya. Jadi jangan kalian lihat kripto ini tuh udah kayak judi, kayak gambling, sehingga tabungan kalian ya, uang dapur kalian buang ke sini, jangan gitu. Itu salah besar. Itu kalian hanya akan menyiksa diri kalian, bener deh. Menurut gua siapa yang layak invest itu ya mereka yang memang sehari-hari biaya hidupnya sudah terpenuhi, mereka punya sumber income yang baik, tapi masih ada spare untuk ditabung. Nah, kan yang bingung nih, disimpan di bank kegerus inflasi. Nah, buat gue ya instrumen yang gue pilih untuk saat ini number one ya kripto gitu. Itu tuh menurut gue gitu. Tapi kalau memang isu kalian adalah kalian nggak punya liquidity, ya mungkin kalian harus cari another job, cari pekerjaan baru ya gitu, grinding lagi gitu supaya kalian punya lebih banyak liquidity gitu ya. Jangan kalian punya duit sekian, karena gini nih, gue nggak bercanda nih, ini gue terima beberapa email DM gitu ya, orang yang nanya, bang aku ada dana 1 juta, kira-kira bisa nggak taruh di sini, nanti bisa jadi segini nggak, atau nggak boleh ngutang nggak. Nah ini kan nggak bener ya, nggak bener. Gue sama sekali nggak pernah rekomendasi yang kayak gitu. Ini nggak bener gitu. Tapi soal utang, ya ntar gue bahas lah. Itu di workshop gue akan bahas lagi. Salah satu strategi utama gue di next cycle adalah ngutang. Kontroversial ya, tapi ini gue nggak akan ngomong di TikTok karena ini sensitive case menurut gue ya. Ini sensitive case. Yang kayak gini-gini gue cuma bisa sampein di close group discussion. Di workshop dari kan ini workshop keempat nanti nih Mei ya, dari sejak Desember gue udah sampein salah satu strategi yang akan gue jalanin banget di next cycle adalah apa? Ngutang, bener. Tapi ngutangnya bukan sama bank ya, maksudnya bukan bank kayak BCA gitu ya, tapi sama DeFi. Nanti gue bocorin lengkap banget di workshop. Tapi gue nggak terlalu berani bahas ini di TikTok, bisa jadi sensitif ya. Soalnya menurut gue bisa jadi sensitif. Menurut gue kalau kalian ikut workshop berarti kalian memang udah punya eagerness untuk ngulik dalam. Nah di situ gue bakal sampein. Gue anggap di situ kalian udah punya kedewasaan yang cukup gitu. Karena menurut gue hasil riset gue ini nggak bisa diterima semua orang ya. Tapi gue bisa ngomong sama kalian. Yang gue bilang tadi nih, salah satu strategi gue di next cycle adalah ngutang. Itu adalah strateginya para whales ya. Gue belajar ini justru dari whales ya. Jadi 1 tahun dari sejak 2022 kira-kira 1 tahun terakhir tuh salah satu kerjaan gue itu adalah gue tracking walletnya whales ya. Gue mau tahu strategi mereka tuh apa yang mereka lakukan sehingga mereka jadi whales gitu ya. And gue menemukan satu trik ini gitu. Tapi menurut gue pas gue ketemu tuh gue tuh mind blown duar gitu. Cuman gue tahu ini nggak bisa gue sampein ke orang banyak, bahaya soalnya bisa jadi sensitive case gitu. Apalagi kalau udah masuk ke prinsip-prinsip rohani gitu, prinsip agama gitu ya, jadi riba lah apa. Makanya gue nggak akan bahas teori ini itu di TikTok, di platform umum ya. Tapi kalau di workshop gue kupas tuntas ya, caranya ngutang tuh gila banget menurut gue gitu. Tapi anyway guys, ini pertama kalinya nih gue nge-live sampai hampir 10:30 ya. Jadi udah lama banget gue ngoceh, udah seru banget ya. Kayaknya gue sampai sini dulu, gue undur. Dan untuk temen-temen yang tadi minta di YouTube, nanti pasti akan gue upload di YouTube. Nanti gue save, gue upload di YouTube. Paling besok lah tayang di YouTube-nya ya. Anyway sekali lagi gue sampein untuk teman-teman yang interest, gue akan ngadain workshop di hari Sabtu tanggal 6 Mei. Gue akan ngadain offline dan online ya. Jadi untuk offline nanti kemungkinan besar di salah satu coworking space di Jakarta Barat ya. Nanti kita di situ meet secara langsung, gue akan sampaikan materinya, tapi paralel gue akan adakan juga secara online karena gue sadar banyak banget temen-temen di sini viewers yang di luar Jakarta, di luar jangkauan gue secara fisik. Makanya udah ada teknologi yang bermudah bisa join by online. Gue kaget karena begitu gue tadi kemarin 2 hari lalu gue terima list pesertanya dari tim gue ya, gue kaget bahkan ada satu peserta dari Malaysia, dia bayar dalam ringgit loh, gila. Terus gue cek emailnya, dia kasih tau gue list emailnya gitu yang ngomongnya pakai bahasa Melayu ya. Gue nggak tahu namanya Pak Yusuf ya, gue nggak tahu Pak Yusuf join live gue hari ini atau nggak, tapi buat kalau Pak Yusuf join thank you banget, gila lu keren banget asli. Gue begitu lihat gila transfernya pakai ringgit
digit tapi udah langsung auto convert ya ke rupiah ya. Jadi kayak wah gue tuh amazed ternyata platform TikTok ini tuh sampai nyebrang ke negeri tetangga gitu ya. Nanti itu gue akan adain di tanggal 6 Mei ya, gue di situ bakal bahas lengkap abis semuanya apa yang kalian mau tahu tentang crypto, Bitcoin, cycle. Basically gue berani guarantee kalau kalian itu, gue 3 jam ngoceh ya di workshop itu, gue 3 jam ngoceh ya. Lu dengerin gue 3 jam, lu catat, lu buka full attention ya, gue yakin lu udah bener-bener bakal katam ngerti ya, dan tinggal remind aja, dan wah lu basically tahu apa yang harus lakukan ya, karena basically itu hasil riset gue 2,5 tahun hampir 3 tahun lebih tuh gue bongkar semua di situ. Makanya gue bilang tim gue tuh valuasi workshop ini tuh sebenarnya mahal banget gitu, harusnya gue bisa di value tinggi, cuman janganlah karena ya awal-awal lah. Anyway, thank you banget teman-teman yang udah join ya. Thank you banget semuanya ya. Gue ucapkan semoga kalian semua sehat-sehat dan semoga portfolio kita semua to the moon ya. Itu harapan gue. Itu harapan gue. Makanya gue konten, gue live gini karena gue pengen kalian semua di sini portfolionya to the moon semua. Oke? Thank you guys. See you on next live mungkin nanti hari Sabtu kali ya. Oke? Bye bye. God bless you all. Dadah.